Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu disampaikan bahwasanya orang yang bertakwa itu mempunyai pedoman yaitu Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa dengan Al-Quran ini tidak ada rasa ragu maupun bimbang. Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk juga sekaligus merupakan peringatan bagi manusia. Orang-orang yang bertakwa akan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa akan selalu melaksanakan sholat karena sholat adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya. Demikian pula orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan rezekinya dari rezeki yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa akan iman pada kitab sucinya yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga percaya kepada kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Orang yang bertakwa akan beriman adanya hari akhirat. Itulah di antaranya orang bisa dikatakan bertakwa apabila sudah paling tidak memenuhi kriteria seperti yang saya sampaikan. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang mendapat keberuntungan. Adapun orang yang tidak bertakwa itu adalah orang kafir. Siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu diberikan petunjuk maupun tidak diberikan petunjuk sama saja. Dia tidak akan beriman. Oleh karena itu Allah dalam ayat yang menyampaikan wa tamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isawatu walahum adabun adim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran orang kafir. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Itu orang kafir. Jadi orang kafir itu hatinya sudah tutup oleh Allah. Pendengarannya juga ditutup sehingga dia tidak akan bisa menerima hidayah, tidak akan bisa menerima petunjuk. Ini orang kafir. Ya. Jadi orang kafir itu tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan malaikat, dengan Rasul, dengan kitab, tidak percaya adanya hari akhirat. Bagi orang kafir, bahwa hidup itu hanya sekali, bahwa hidup hanya sekali di dunia, setelah itu mati sudah. Dia tidak percaya. Bagaimana orang mati yang sudah mati jadi tulang belulang akan dihidupkan lagi? Itu pandangan orang kafir. Padahal semua yang disampaikan Allah adalah benar, hak adanya. Bahwa orang-orang yang telah mati pada saatnya di hari akhir akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, diminta pertanggungjawabannya apa yang telah kerjakan selama di dunia. Orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu katanya iman, dia sebenarnya tidak beriman. Bahkan kalau orang kafir itu diajak beriman, itu malah mengolok pada orang yang beriman.
Seolah-olah orang yang beriman itu adalah orang yang kurang akal. Orang-orang yang beriman itu orang yang kurang gawean. Namun demikian pada intinya, akhirnya bahwa yang diolok-olok adalah orang kafir itu. Karena nanti dia akan masuk neraka dan orang yang beriman masuk surga, maka akan yang diolok oleh orang yang itu orang kafir. Jadi orang kafir itu, itu telah oleh Allah itu juga disampaikan, yaitu dalam ayatnya Al-Baqarah ayat 18 itu yaitu sumuhum yunfahum la yarji'un. Mereka tuli bisu dan buta sehingga tidak dapat kembali. Itu orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak bisa menerima hal-hal yang benar dari Al-Quran karena dia akan bisu, tuli dan buta. Digambarkan oleh Allah bahwa orang kafir itu seperti orang yang berjalan ditimpa hujan yang sangat lebat. Dalam kegelapan ada petir, ada kilat. Orang kafir itu berjalan. Dia dalam gelap kita melihat tangannya sendiri saja dia tidak bisa, tidak kelihatan karena gelapnya. Dan pada saat petir menyambar, dia akan menutupkan kedua jarinya di telinga karena takut akan tersambar petir, takut mati. Demikian juga pada saat kilat mengeluarkan sinar yang kilat, dia akan berjalan. Namun demikian pada saat kilatnya hilang akan berhenti lagi, kembali. Itulah maknanya bahwa orang-orang kafir itu tidak akan bisa kembali kepada jalan yang benar dan tidak akan bisa kembali sampai asalnya yaitu di surga. Jadi pada intinya pada malam ini saya mengajak bahwasanya mumpung bulan puasa, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita, karena segala sesuatunya di bulan puasa itu pahalanya akan dilipat gandakan. Pada akhirnya endingnya adalah pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 yaitu innalladzi nakafaru min ahli kitabi wal musyrikina binari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kafir itu akan masuk neraka jahanam. Dan orang kafir itu adalah seburuk-buruk umat, seburuk-buruk makhluk Allah. Lain dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah innalladzi na'amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Adalah sebaik-baik makhluk Allah dan dia akan mendapatkan ridho Allah untuk masuk surganya kekal selama-lamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan berikutnya. Apabila ada yang benar adalah dari Allah, apabila ada kekurangannya adalah karena kelemahan buat saya. Puasa hukum umbe bayu roh. Nek ono mbahman sing pira-pira kok salah yo di ngapura. Nggih, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana klopo bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina